Ini bukan kisah soal tarian, tapi soal seseorang yang tak pernah berhenti menari, meski tubuhnya telah lama terkubur di tanah. Ada satu desa tua di pelosok Banyumas, di mana tak ada yang berani menabuh gamelan, apalagi berdendang lagu ronggeng. Karena jika malam Jumat Kliwon tiba, suara kendang dan gong akan terdengar dari pendopo kosong, diiringi satu sosok perempuan yang menari dengan mata yang tak pernah berkedip. Ini kisahku saat aku mencoba merekamnya untuk konten YouTube, dan justru hampir tidak bisa kembali dalam keadaan utuh. Namaku Reza. Aku pembuat konten horor investigasi di YouTube. Saat kontenku mulai sepi penonton, aku nekat nyari lokasi baru. Sampai akhirnya, aku ketemu satu thread di forum gelap tentang ronggeng terakhir dari Banyumas. Konon di desa Karangjati pernah ada ronggeng yang terkenal kecantikannya. Namanya Dewi Sriatun. Tapi dia mati bunuh diri setelah dituduh jadi penyebab kematian banyak lelaki yang menonton tariannya. Warga percaya arwahnya tidak pernah pergi. Ia masih menari, menunggu orang-orang yang datang untuk menonton agar bisa ikut menari selamanya. Aku langsung tertarik. Konten ini pasti bisa viral. Budaya Jawa, mistis, dan lokasi belum banyak orang tahu. Aku berangkat sendiri ke Banyumas. Begitu sampai Karangjati, desanya sepi. Terlalu sepi, gak ada sinyal, gak ada warung, bahkan gak ada suara ayam sekalipun. Di ujung jalan desa, aku bertemu seorang bapak tua yang duduk di depan rumah. Namanya Mbah Karyo. Saat aku nanya soal pendopo tempat Dewi Sriatun menari, ekspresinya langsung berubah. Mas, sampean tamu. Kalau masih waras, jangan sekali-kali datang ke pendopo itu malam Jumat Kliwon. Aku jawab, saya cuma mau rekam suara gamelannya, Mbah. Itu juga kalau beneran ada. Tapi dia pegang bahuku dan berbisik, yang sampean dengar nanti bukan suara gamelan. Itu panggilan. Sekali direkam, sampean gak bakal bisa berhenti dengar. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, kupikir itu cuma trik orang tua buat nakut-nakutin. Tapi sekarang, andai aku dengerin dia. Malam itu, tepat Jumat Kliwon, aku pasang kamera dan voice recorder di sekitar pendopo tua. Bangunannya reot, dikelilingi ilalang tinggi. Tapi ada bau menyengat seperti dupa dan tanah basah. Jam 11 malam, suara pertama terdengar. Dung, 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 teng, gamelan. Lalu, aku lihat sosok itu. Seorang perempuan dengan kebaya lusuh, rambut panjang menyapu lantai, berjalan perlahan ke tengah pendopo. Dia mulai menari, pelan, berirama, tapi tak seperti manusia. Matanya kosong, tapi mulutnya tersenyum. Saat aku angkat kamera, dia berhenti dan menoleh langsung ke arahku. Tanpa suara, aku melihat bibirnya bergerak, ikut nari bareng aku. Saat itu juga aku merasa lututku lemas, nafasku sesak, dan aku mendengar gamelan itu di dalam kepalaku. Terus dan terus. Kamera jatuh, tapi aku tetap lihat dia menari, dan aku mulai ikut bergerak. Badanku bergerak sendiri, kakiku menghentak tanah.
Tanganku melayang. Aku tak bisa berhenti. Di sekelilingku, bayangan mulai muncul satu persatu. Penonton, tapi mereka tak punya wajah. Mereka hanya menatap dan bertepuk tangan tanpa suara. Aku berteriak, tapi tak ada suara keluar. Sampai suara tua terdengar. "Cukup, Sri, cukup." Cahaya terang datang dari belakang. Mbah Karyo. Dia lemparkan kendi ke tengah pendopo. Sosok perempuan itu teriak, "Aku belum selesai." Lalu semuanya gelap. Aku bangun di depan rumah Mbah Karyo. Kamera rusak. Fil rekaman hilang. Tapi ada satu hal yang tertinggal. Di telingaku, gamelan itu masih terus terdengar. Bahkan sampai hari ini. Kadang saat aku merekam konten, suaranya muncul. Kadang aku merasa tubuhku ingin menari sendiri. Dan paling parah, aku mulai melihat sosok penari itu muncul di refleksi kamera, berdiri di belakangku. Sekarang, aku sadar bukan cuma aku yang merekam dia, tapi dia juga sudah masuk ke dalam rekamanku. Jika kamu nonton video ini dan mendengar suara gamelan, cepat matikan videonya. Karena mungkin kamu penonton berikutnya yang akan dia ajak menari selamanya. Jika kamu suka video seperti ini, please like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Karena di balik cerita nyata, selalu ada cerita yang tak kasat mata.